Setelah Guyu mundur dari pertempuran, dia meninggalkan ancaman bagi Paviliun Bintang Jatuh. Sekembalinya ke Paviliun Bintang Jatuh, Xiaoyan memulai retreat 2 tahun untuk menembus ranah Bansheng, sementara Yao Lao memimpin Paviliun hingga tumbuh pesat. Namun kedamaian tak bertahan lama. Aliansi Sungai Mendalam menantang perang hidup mati. Saat langit berguncang oleh kedatangan iblis tua Tianming dan 2 Bansheng dari Aula Jiwa, pintu batu tempat Xiaoyan berlatih mulai retak, menandakan kebangkitannya sudah dekat. 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah Guyu, yang mereka temui di wilayah tanah air kuno atau dikenal sebagai Tianzun kedua. Dan sosok lain yang berdiri di belakangnya juga memiliki kekuatan Bansheng tingkat awal. Orang itu adalah Tianzun ketiga. Jika satu termasuk iblis tua Tianming, total ada 3 dari mereka yang menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa saat kemudian setelah negosiasi gagal dengan Yao Lao, setan tua Tianming senyumnya melebar sembari berkata, "Rupanya pertumpahan darah tak terhindarkan hari ini. Bagus, kami akan mengumpulkan banyak jiwa." Timpal Guyu dengan tawa aneh, menunjukkan ia meremehkan Paviliun Bintang Jatuh karena mereka punya kekuatan gabungan 3 Bansheng. Wajah Yao Lao gelap. Ia menatap kelompok musuh dan membuat keputusan. Guyu dan iblis tua Tianming, biar saya yang hadapi. Cailin, Qinglin, Dokter Peri kecil, kalian blokir Bansheng yang satu lagi. Kelompok Cailin cemas. Melawan 2 Bansheng tingkat tinggi sendirian terlalu berisiko bagi Yao Lao, meskipun ia juga di tingkat tinggi. Kemudian Yao Lao melambaikan tangan. Ia sadar risikonya, tapi ia harus menahan para elit Bansheng musuh. Lakukan saja, kalian semua berhati-hati. Tanpa bicara lagi, Yao Lao bergerak, muncul di depan Tianming dan Guyu. Dou Qi mengerikan menyebar, mengunci gerakan keduanya. "Yao Chen, kau sombong sekali mau menahan kami berdua," ejek Tianming dan Guyu. Yao Lao mengabaikan mereka. Dou Qi kuat menyelimuti tubuhnya, memutar ruang di sekitar. Setan tua Tianming tertawa dingin, lalu berteriak untuk menyerang dengan penuh niat membunuh. Teriakan ganas terdengar. Ahli aliansi Sungai Mendalam menyerbu, disusul oleh ahli Paviliun Bintang Jatuh. Mereka bentrok di udara, memicu ledakan yang mengguncang alam bintang. Di sisi lain, Guyu merasa senang karena ia sudah lama merencanakan penghancuran Paviliun Bintang Jatuh. Kini dengan bantuan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa dan aliansi Sungai Mendalam, akhirnya rencana itu terlaksana. Sudah lama aku tak bertarung, menggunakan Bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah penyambutan keluar dari retret ini sepadan. Tianming tertawa aneh. Ia melangkah, Dou Qi menyapu, dan ia muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya seperti cakar elang menembus ruang kosong meraih tenggorokan Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin. Ia tak menghindar. Sebaliknya tinjunya yang berisi kekuatan yang menakutkan tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Iblis tua Tianming tentunya tak mau mengambil risiko. Jadi ia cepat-cepat menarik serangan dan menghindar dari pukulan Yao Lao. Namun saat Yao Lao hendak mengejar, kabut hitam datang menerpa. Rantai hitam menembus kabut, memotong ruang. Wajah Yao Lao dingin. Ia menahan rantai hitam itu, lalu menyerbu ke kabut hitam. Tinju tangannya yang besar menghantam kabut hitam. Alhasil Guyu tersentak terlempar keluar dari kabut hitam. Meskipun sama-sama Bansheng tingkat tinggi, keunggulan kekuatan spiritual Yao Lao membuatnya kalah. Tianming kaget melihat Guyu terdesak. Dengan segera, keduanya menyerang serempak menyerbu Yao Lao. Ruang di sekitar mereka runtuh dalam bentrokan itu. Sementara Yao Lao sibuk, Tianzun ketiga Aula Jiwa hendak ikut campur dalam pertempuran. Namun, tiba-tiba Cailin menyerang dengan sambaran petir 7 warna. Namun Tianzun ketiga dengan mudah menghancurkan petir itu. Dia melihat seekor piton penilan langit 7 warna besar melayang. Ketika Tianzun ketiga hendak menyerang Cailin, tiba-tiba pilar Dou Qi berisi racun yang mematikan ditembakkan oleh Dokter Peri kecil. Serangan beracun itu membuat Tianzun ketiga cemberut, namun serangan itu juga mudah dihancurkan. Tak lama setelah itu, ia melihat Qinglin dengan sosok ilusi ular langit kuno besar di belakangnya. Melihat piton penilan langit, racun mematikan, dan ular langit kuno
wajah Tianzun ketiga akhirnya serius. Meskipun mereka hanya doujun puncak, kombinasi ini memberinya tekanan meskipun ia baru mencapai level Bansheng. Mata Tianzun ketiga menjadi sedingin es. Hari ini pavilion bintang jatuh pasti musnah. Tubuhnya melesat cepat, muncul di depan Qinglin, dan Douqi kristal menghantam ke arahnya. Qinglin terkejut, sehingga dia dengan cepat mengeluarkan sosok seorang ahli yang ia kendalikan lewat matanya. Tangan Tianzun ketiga menghancurkan ahli Douzun yang dikendalikan Qinglin menjadi serpihan. Dia punya murid bunga ular 3 giok hijau. Pantas dia bisa mengendalikan jiwa naga langit kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia Qinglin sekilas. Ketika ia hendak menyerang lagi, piton petir, 7 warna dan dokter peri kecil menyerbu dari belakang dan menargetkannya. Tianzun ketiga tertawa dingin saat dikepung. Kemudian Douqi di tubuhnya meletus dahsyat. Saat pertempuran sengit tak tertandingi terjadi, gunung di belakang tetap sunyi. Pintu batu besar berdiri tenang. Keheningan itu pecah. Retakan kecil mulai menyebar di seluruh gunung dekat pintu batu. Seiring dengan retakan itu, ada sesuatu yang terasa perlahan-lahan terbangun jauh di dalam gunung. 3 sosok melintas di langit secepat kilat, sehingga gelombang Douqi yang menakutkan menyebar, memaksa semua ahli menjauh. Karena dalam radius 10.000 meter, gelombang Douqi itu bisa menghancurkan Douzun elit menjadi darah. 3 sosok itu saling berbenturan dan mundur beberapa langkah, menyebabkan ruang di bawah kaki mereka runtuh. Yao Chen, kekuatan spiritualmu memang kuat, tapi kau benar-benar berpikir bisa melawan kami berdua sendirian? Ucap setan tua Tianming sambil menstabilkan dirinya. Guyo tertawa, meski dalam hati ia sedikit gentar. Ia tahu bahwa jika sendirian, ia bukan tandingan Yao Lao, karena kekuatan spiritual Yao Lao jauh di atasnya. Konon, alkemis zaman kuno punya kemampuan tempur hebat, hal ini karena kekuatan spiritual mereka. Yao Chen pasti sudah mencapai tingkat surgawi dari 4 tingkat spiritual utama. Manusia, jiwa, surgawi, di. Bahkan sulit menemukan orang di dataran tengah yang mencapai tahap ini. Sin beralih, mata Guyo berkilat, dipenuhi niat membunuh yang semakin kuat. Tianming, jangan beri dia waktu bernapas, teriak Guyo dengan suara dingin. Kemudian segel tangan Tianming berubah. Douqi abu-abu besar melonjak, memancarkan aura mengerikan. Dan tak lama setelah itu, telapak tangan raksasa disertai angin mematikan mengarah ke Yao Lao. Di sisi lain, Yao Lao merasakan energi yang mengerikan itu. Lantas Douqi-nya dengan cepat berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang berbenturan dengan telapak milik Tianming. Dari tabrakan itu, lantas menyebabkan badai Douqi menyapu, menghancurkan gunung di dekatnya menjadi debu. Di satu sisi, badai itu menyerang Tianming, membuatnya mundur, dan wajahnya yang pucat makin pucat. Di sisi lain, Yao Lao juga terkena efeknya. Darah dan ki di tubuhnya bergejolak ketika dia baru saja menekannya. Guyu tiba-tiba mengeluarkan serangan telapak yang tajam, memaksanya menerima serangan sekali lagi. Sungguh bertarung melawan 2 orang, setingkatnya jelas merugikan Yao Lao. Tak lama setelah Yao Lao menekan luka-luka internalnya, suara ular yang menyakitkan meledak dari langit jauh. Ia menoleh melihat piton penelan langit milik Cailin terpental oleh telapak tangan Tianzun ketiga. Kekuatan serangan itu menghancurkan sisi keras di tubuh piton sehingga darah berhamburan dari langit. Ekspresi dokter peri kecil berubah. Ia menatap marah pada Tianzun ketiga. Lantas ia bergerak ke belakangnya dan di tangannya muncul manik racun menyebabkan kabut putih meletus dari ruang dan melesat ke arah Tianzun ketiga. Tianzun ketiga tak mungkin luput dari serangan cepat dokter peri kecil. Namun dia mampu menghindari serangan itu, lantas dia melintas ke depan dokter peri kecil sambil melancarkan serangan sehingga membuat dokter peri kecil memuntahkan darah dan membuat tubuhnya terpental. Meskipun terlempar, cairan racun itu mendarat di jubah Tianzun ketiga. Bahkan sebagian racun menempel di lengannya dan menggerogoti dagingnya. Wajah Tianzun ketiga berubah melihat betapa mematikan racun itu. Lantas tangannya yang bagai pisau dengan cepat memotong sebagian besar dagingnya yang terkena racun. Tianzun ketiga menahan sakit, menatap dokter peri kecil yang terpental. Kemudian ketika ia hendak mengejar dokter peri kecil, Qinglin dengan cepat-cepat menghalanginya.
tentunya Tianzun ketiga tertawa dingin. Ia tak takut diserang bertiga, apalagi hanya Qinglin. Qinglin pahit menahan serangan ganas Tianzun ketiga. Jika bukan karena bantuan murid bunga ular 3 giok hijau, ia pasti sudah terluka parah. Seluruh alam bintang jatuh dalam pertempuran kacau. Guyu dan Tianming terus menekan Yao Lao. Setelah pertarungan panjang, Yao Lao mulai kelelahan. Dari sudut matanya, ia melihat Qinglin akhirnya tak sanggup menahan Tianzun ketiga. Qinglin terkena pukulan, bahkan sosok ilusi ular langit di belakangnya hancur. Keterkejutan itu membuat Yao Lao melambat sesaat. Seketika, sosok bayangan muncul di belakangnya dan telapak tangan menghantam punggung Yao Lao. Serangan mendadak itu membuat Yao Lao memuntahkan darah segar. Tubuhnya jatuh menghantam alun-alun. Melihat Yao Lao jatuh, hati ahli pavilion bintang jatuh tenggelam. Yao Lao adalah yang terkuat dan kekalahannya pasti akan menghancurkan moral. Anggota pavilion bintang jatuh, Yao Chen sudah kalah. Jika kalian masih keras kepala, aku tak segan membunuh kalian semua, ucap Tianming dengan penuh niat membunuh menggema. Semua orang di pavilion bintang jatuh terdiam. Kebanyakan menunjukkan wajah putus asa. Tianming tersenyum puas, lantas berkata, bunuh dia, kita nggak bisa berlama-lama, situasinya bisa saja berubah. Tianming mengerutkan kening melihat ekspresi mata Yao Lao. Saat Tianming dan Guyu hendak bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, seluruh alam bintang tiba-tiba bergetar. Semua gunung berguncang hebat, seolah terjadi gempa bumi. Perubahan mendadak ini membuat Tianming dan Guyu kaget. Tiba-tiba, sebuah gunung di kedalaman alam bintang tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, api yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang api yang melonjak ke arah langit, dan teriakan dingin tiba-tiba bergema di alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan anggota pavilionku akan mati. Merasa aura mengerikan yang mengandung tekanan besar itu, Tianming dan Guyu yang melayang di langit langsung terdiam. Dousheng sama Kanang.